sebelum merdeka udah ada. Iya, kalau Cooper emang kan karena sebelum UPA kan masih ada Cooper. Makanya kalau habis itu barulah agraria ini memisahkan diri, tetapi mekanismenya dia itu masih meniru dari Cooper. Banyak Pak undang-undang yang harus diperbarui. Anjing memang pejabat ini setelah mendengar Bambang Pacul anjing itu. Sebenarnya Pak, kita tengok dari perspektif orang atas ya. Urgensinya nggak ada Pak untuk merubah ini. Ya kalau misalnya Karena kita lihat efisiensi Pak. itu Pak, kayak aku bilang tadi, kalau implementasinya bagus, nggak perlu diubah-ubah Pak. Kan betul kan? Tapi memang banyak yang nggak sesuai dengan norma kita, memang banyak. Nah kalau udah udah mayoritas nggak sesuai lagi, baru bisa diubah. Yang diubah itu implementasinya udah nggak berjalan 100%, gimana mau berjalan lagi? Ya kan gitu. Itu sih, ini menurutku. Banyak kegagalan sana sini tuh. Sebenarnya asik Cok kalau kita lihat KUHP yang sebelumnya. Itu lebih menguntungkan pelaku Pak. Asik aja. Banyak udah misalnya kalau misalnya terlalu berat ada pidana ada Contoh dari Pengkorsus itu penggabungan pidana ya ya kan? dari pengkonsus itu Kalau misalnya pembarangan itu enggak, penggabungan atau pembarangan kalau Pengkorsus itu penggabungan. Misalnya pidananya penjara, misalnya membunuh aja 15 tahun. Terus dia pemerkosaan, mau satu masalah 15 tahun. Tambah lagi nih pencurian 6 tahun. Kan total kalau misalnya pencurian itu nggak 3, aku lupa berapa. Berarti kan 15 tambah 5 tambah 6, berarti kan 26. Tapi kan yang diambil itu pidana paling banyak ditambah sepertiga, berarti 20 tahun maksimal bukan 26. pidana paling banyak dikali sepertiga kan Ditambah sepertiga. Tambah sepertiga pidana paling banyak. 15 dibagi sepertiga kan 5. Kan 15 tambah 5 20. Jadi harusnya yang tadinya 26 jadi 20 tahun. Enak gak sih anjing? enak ya. Buat aja yang banyak, contoh kita misalnya membunuh, habis itu memperkosa, habis itu maling, habis itu kita bunuh anak presiden, gitu. Berarti Pada akhirnya cuma satu aja. pidana yang paling berat dikurangi sepertiga Ditambah sepertiga. tambah sepertiga Sama dengan itu udah ada hasilnya baru ditambah dengan pidana apa kurang pidana lain gitu. enggak. Jadi gimana? Jadi gini, misalnya jadi pidana pokok terberat ditambah sepertiga. Nah, kan ada hasilnya. Nah, itu hasilnya itu yang diterapkan maksimalnya. Berarti kalau misalnya 15 tambah sepertiga sama dengan 5. Sepertiga 15 berapa? 5. 5 kan 5. 15 tambah 5 20. jadi cuman ya Gimana coba? pidana pokok terberat Pidana pokok terberat. Kan berarti pidana pokok terberat pidana maksimalnya kan gitu. nah 15 ditambah sepertiga pidana pokok terberat. Berarti hasil sepertiga ditambah pidana pokoknya kan gitu bahasanya. Berarti 15 tambah hasil dari sepertiga dari pidana pokok yaitu 20. Berarti yang 5 sama 6 tadi udah disingkirkan. Yang 6 tadi disingkirkan. Nah, Ya berarti kita bunuh aja. Kalau nggak kita bunuh orang, nggak bunuh orang, bunuh, memperkosa, terus mencuri, berarti menghasut teroris, bom. itu udah lain lah, udah kebanyakan. Sama. Pada akhirnya pidana pokok terberat. Semua tindak pidana harus pidana pokok terberat. Penggabungan itu mau kita ada 20 kali tindak pidana yang ambil pidana pokok terberat ditambah sepertiga. Ya, Enak anjing. Makanya nanggung cowok setelah memperkosa dan membunuh ini nanggungnya tambahnya mencuri cowok sama air ya. dan kebanyakan tinggi. Tapi aku juga baru paham itu sekarang. Soalnya waktu Bumi jelasin aku tak kemana anjir. Anak aku tuh pengen ngambil pidana cuma Bumi PP ditakut cowok. Cupu. Kalau bisa Nggak sih lulus iya, kayak nggak temenmu lulus. itu apa yang ada ngobrol Iya, cowok. berapa tahun udah berlulus Pak. Nggak lulus kok dari 2016 sampai sekarang. Ini 27 12 semester berarti. semester. Perah lagi. Nah, ini itu kenyataannya. Makanya hukum di Indonesia ini daerah. Asik tuh. Ini kan makanya Asik. Makanya harus beda. KUHP itu kata siapa ya lupa. Itu lebatnya buku pedoman bagi para penjahat. Karena menguntungkan penjahat. kebanyakan menguntungkan penjahat kan. Tuh, tengoklah di KUHP perlindungan itu untuk siapa? Untuk pelaku, coba. Tapi kan kalau di dalam teori pemidanaan kan yang namanya pelaku itu kan walaupun dia dibikin sesengsara mungkin kan cuman
harus ada apa kan? Soalnya Upaya lain. teori pemidanaan yang dianut KUHP ini teori pemidanaan untuk memulihkan keadaan Iya. seperti semula. Jadi masih ada harapan bahwa si pelaku ini masih bisa jadi Iya, tobat. masih bisa tobat itu. Makanya diringan-ringankan terus sama dia. Walaupun nanti hukumannya ya bikin lah, walaupun ada hukuman berat, cuman kalau misalnya dipakai aja hukuman ringan ini kan semoga dia bisa berubah gitu. Nah, itu. Itu juga yang diterapkan di KUHP baru yang mengenai pidana mati. Makanya pidana mati nggak ada kan? Jadi aku bilang substansinya sama. Pidana mati tuh dia ada masa percobaan 10 tahun. Nanti kalau misalnya 10 tahun yang ditobat ya nggak jadi pidana mati. Boleh lah kalau misalnya kita ada KUHP baru misalnya. Paling cuma mengatur gimana caranya, ya biasalah prosedur, formil. Cuma pada akhirnya substansi dia sama. Jadi untuk apa kita? Ya itu pidana mati sekarang lebih ke alternatif yang dimana 10 tahun itu percobaan dan kalau misalnya tobat nggak jadi pidana mati. Apa gitu? Kan kalau debat-debat masalah hukum ini tergantung perspektif juga kan memandangnya. Asik soalnya masing-masing beda pasti. Beda perspektif. Cuman kalau di persidangan pidana harus Si Asmi belum balik ya? Ini nama cewek. nggak tahu mana misalnya nggak apa. Parah seorang itu ngojain tugas nepet-nepet itu ngeri aja. Udah kelar tapi dia tadi. Alhamdulillah. Alhamdulillah kelar, cuman kan kayak nggak kena aja substansi dari permasalahan walaupun Marjo, oke lah X Marjo gitu. Tapi yang nggak paling enak apa waktu dia permahayu itu, sumpah itu kenyang sekali kalau misalnya nggak ada yang ngerjain bantu. Goblok sumpah. Ya bayangin, Biasa anjir. aku 5 hari, asli 5 hari ini ngetik. Tapi memang alhamdulillahnya langsung auto nulis turnitin. Kalian bolak balik. Ini apa nih berarti kalau PK ini substansinya? Juris fakti kah atau penerapan hukum kah? Soalnya dia bahas di sini. Kalau di menurutnya sih tuh PK itu untuk apa? Kalau di sini PK ini lebih ke penerapan hukum, soalnya dia lebih bahas keputusan, bukan kewenangan pengadilan, bukan apa, dia lebih ke arah putusan, berarti dia berdasarkan penerapan kebohongan, hukum. dan lain. Karena kasasi sama PK itu sebetulnya hampir sama kan. Kalau nggak kata Erja gitu kemarin ngasih tahu sama aku, katanya kasasi sama PK itu udah nggak ada lagi mencari fakta hukum. Jadi dia memang selalu meninjau tentang putusan yang diberikan itu selalu sesuai nggak itu. Tapi kalau kita nontonnya Miracle on apa itu, kan dia ngasih tahu fakta hukum di waktu PK itu. Bahwasanya memang di orang tuanya nggak bersalah, itu kan fakta hukum. Memang fakta hukum sih. Nah, Tapi itu kan pidana. ya kan, ya itu kan Pidana nasib beda bagi lagi nggak dua. substansinya anjing? Juris faktika pernah apa ya belajar masing-masing beda cok. Pidana pidana sama tun aja udah beda kok. Bisa beda-beda ya. Harus naik Sukinta kita ini. Di bawah pak sih daripada dia mondar mandir doang pak Apa? Didik. Nanti kita tanya. Pak, sebenarnya banding kasasi sama PK itu yang dicari itu apa sih Pak? Kalau di pidana, soalnya kan yang saya di perdata sama tun itu kan berbeda gitu. Kalau di pidana apa sih Pak? Kan orang taunya cuman upaya hukum supaya putusannya tersebut bisa diringankan atau apa kan gitu. Tapi memang normalnya kalau orang banding atau kasasi di pidana itu memang lebih berkurang terus sih. Nah berarti apakah sama fakta hukumnya? Incok lamun ya nih. Dan Verjet ini khusus pak, khusus perlawanan Ya, memang terhadap sita pihak ketiga. eksekutorial aja. Tapi yang pihak ketiga. Makanya dia jadi apa? Upaya hukum khusus luar biasa. Upaya hukum orang. Ya, LB luar biasa.
Nggak ada kalau di Google. Ini memang harus dijelasin sama apa? Tapi kayaknya sama-sama tun deh, soalnya kan substansi dia sebagai ini. publik. Heeh. Kalau menurutku logikanya situ sih. Pas itu.